ya tahu ya, ini singa, lembu, manusia, Raja Wali. Mau kemana, saudara? Mau kemana? Yang menentukan kaki. Kakinya lembu. Artinya apa? Hamba. Kalau Roh Kudus menyuruh berjalan kemana, dia taat. Saat Roh Kudus mengurapi bergerak dengan kuasa seekor singa yang penuh dengan keberanian, penuh dengan wibawa roh, dia bergerak ke sana. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Dan kali ini kita akan berbicara tentang keserupaan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, salah satu tujuan kita ini belum selesai di bumi ini, selain adanya tugas-tugas yang harus kita selesaikan, tetapi juga Tuhan menunggu akan pembentukan karakter dari kita sebagai anak-anaknya, supaya kita ini terus secara progresif bertambah-tambah, menjadi semakin serupa dengan gambar Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukankah tujuan dari kedatangan Tuhan, Sang Imago Dei itu, supaya kita boleh kembali menjadi seperti apa sebelum manusia jatuh dosa, ya seperti apa kita ini diciptakan. Bukankah manusia diciptakan segambar, serupa dan segambar dengan Imago Dei, dengan gambar Allah itu. Jadi kita ini dicipta menurut gambar Allah. Gambar Allah itu siapa, saudara? Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita ini sebetulnya diciptakan serupa dengan Dia. Tapi karena dosa, maka dosa itu menghancurkan, merusakkan akan gambar tersebut. Keserupaan itu jadi rusak. Nah, dengan penebusan, Tuhan menghendaki kita boleh kembali lagi. Nah, saudara, mengapa kok Yesus itu datang sebagai manusia? Artinya dia kan Allah. Dia kan bagian dari Elohim, Putra Allah. Kenapa kok dia datang sebagai manusia dan disebut sebagai anak Allah? Karena kita ini butuh contoh. Seperti apa toh manusia sempurna yang berkenan kepada Tuhan itu yang seperti apa? Nah, Yesus datang. Jadi kita ini harus mengikut teladan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau tahu seperti apa Tuhan Yesus, ya bacalah akan keempat Injil. Baca seluruh Alkitab, nanti saudara akan mengerti seperti apa karakter dari Tuhan Yesus itu. Nah, saudaraku, kali ini kita akan belajar dari Yehezkiel, saudara ya. Di dalam Yehezkiel itu, Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan, dan dia melihat ada sosok, ya, makhluk yang aneh, dan digambarkan di dalam Yehezkiel pasal 1, ayatnya yang ke-5, ya 5 dan seterusnya. Saya bacakan, saudaraku ya. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka, perhatikan, telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Nah, ini kita perhatikan. Ayat 9, mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia ke depan manusia, muka singa di sebelah kanan, ini singa, saudara ya, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang.
Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas dan mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutup badan mereka dan seterusnya, saudaraku. Saya tidak mungkin menjelaskan secara detail dari seluruh apa yang dilihat oleh Yehezkiel ini, makna rohaninya saya tidak mungkin menjelaskan, tapi dalam Suara Gembala ini saya ingin ngajak saudara untuk melihat gambaran kesempurnaan dari seorang manusia. Dan itu dihadirkan ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi. Saudara, ada manusia, gambaran seperti sosok manusia dengan 4 wajah. Dan ini punya pesan, ini punya makna rohani. Yang pertama, wajah manusia yang tampil di depan. Jadi, kita ini kalau mau ngikut Tuhan Yesus, kita ini bukan berarti langsung berubah ya. Berubah jadi ilahi, tidak. Kita tetap manusia, saudara. Kita punya perasaan-perasaan manusiawi, kita juga masih hidup di dunia ini dan bergaul dengan sesama manusia. Kemanusiaan kita itu tetap ada. Meskipun serohani apapun seseorang, dia tetap manusia. Ya, jadi manusia itu kan ya bisa sakit, bisa lapar, bisa haus, membutuhkan akan kasih sayang. Tetapi juga sebagai manusia kita bisa memberi, saudaraku ya, memberi hal-hal yang bersifat sentuhan kemanusiaan. Jadi, saudara, dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang mau meneladani akan kesempurnaan Kristus, jadi 4 wajah ini adalah 4 kesempurnaan dari Tuhan Yesus, saudara. Yang pertama, kita harus tetap sadar bahwa kita ini manusia, saudara ya. Jadi kita ini wajah manusia. Tuhan Yesus selama hidup di bumi, dia tampil sebagai guru, sebagai utusan Allah, sebagai nabi, sebagai manusia. Dia tetap manusia. Kita lihat kemanusiaan Tuhan Yesus itu, dia menangis, dia berduka, ya, dia gembira, sukacita, dan sebagainya. Jadi dia manusia, tetapi dia manusia sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu dinyatakan dalam belas kasihan, saudara. Kalau kita sebagai murid Kristus yang mengikut teladan Kristus dan ingin meniru dia atau mengikut menjadi serupa dengan dia, maka mari sebagai manusia kita mencontoh Tuhan, bagaimana dia hidup sebagai manusia, penuh dengan kasih dan belas kasihan. Nah, kemudian yang kedua, di sebelah kanan itu wajah singa. Nah, singa ini mewakili karakter keberanian, kegagahan. Ya, singa itu gambaran raja ya, raja hutan, saudara. Makanya kalau kita baca 4 Injil itu, ada orang yang meneliti dan menafsirkan bahwa 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini masing-masing merepresentasikan Kristus itu sebagai raja, itu singa ya. Singa, gambaran dari wajah singa ini. Itu Matius ya, makanya diawali dengan silsilah begitu, sebagai raja. Kemudian Markus itu sebagai hamba dan Lukas itu sebagai manusia, ya, cerita kelahirannya lengkap sekali di dalam Injil Lukas. Kemudian sebagai burung Raja Wali itu sebagai anak Allah yang ilahi, ya, yang divine. Nah, saudara, itu Injil Yohanes ya, yang sebagai yang ilahi. Nah, saudaraku, wajah manusia kita sudah tahu ya, kemanusiaan kita ini tetap ada. Dan kita mencontoh kemanusiaan Tuhan Yesus. Kemudian singa itu mewakili tadi apa? Keberanian, kegagahan, keanggunan, ya, dan juga wibawa seorang raja. Ya, singa telah mengaum, siapa yang tidak gemetar. Jadi ada saat-saat, saudaraku, ketika Roh Kudus itu mengurapi, maka anak-anak Tuhan itu bisa penuh dengan wibawa roh, saudaraku ya. Jadi di sini berbicara tentang hak-hak istimewa. Seringkali kita kan seneng ya, saudara, kalau dikatakan kita ini anak raja, begitu ya. Kita ini raja-raja. Ya memang betul, ada bagian itu. Kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus.
Kemudian sisi satunya, ini bertentangan, saudara, ini bertolak belakang. Yang sebelah kiri ini adalah wajah lembu. Nah, ini wajah lembu ini, kita tahu ya, lembu itu kerjaannya yang membajak, ya bekerja di ladang, dicocok hidungnya. Lembu itu hamba, saudara. Bekerja ya. Itu lembu. Jadi kita ini hamba, saudara. Nah, ini sudah ketemu tiga ya. Kita ini manusia biasa, ya wajar. Kemudian kita ini anak raja, kita raja-raja singa, kadang-kadang wibawa itu muncul ketika Roh Kudus mengurapi. Tapi kita juga hamba. Kita ini hamba, saudaraku. Nah, karakter seorang hamba itu harus ada di dalam diri kita. Hamba itu, ya dari awal ya saudara, kita ini mau ikut Yesus, langsung Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ikut aku setiap hari. Kita hamba, saudaraku. Dan hamba itu tidak punya hak apa-apa, menyerahkan semua hak kepada majikannya, kepada tuannya. Hamba itu taat bahkan sampai kepada maut. Tuhan Yesus adalah hamba. Dia taat sampai kepada kematian. Setia hamba ya, kerendahan hati itu hamba. Melaksanakan tugas-tugas dengan setia, dengan tekun. Itulah kehambaan. Jadi ada sifat raja, ada juga sifat hamba dalam satu tubuh. Ada manusia di depan, tapi sebetulnya juga raja, tapi juga hamba. Saudara jangan bingung ya. Bagaimana mungkin seorang raja sekaligus seorang hamba? Itulah keunikan jadi orang Kristen, saudaraku. Nanti saya akan jelaskan di akhir dari penjelasan Suara Gembala ini. Yang terakhir adalah wajah Raja Wali, ini di belakang, saudara. Nah, wajah Raja Wali ini karakter anak Allah yang ada pada Tuhan Yesus, yang ada juga pada saudara dan saya. Bukankah firman katakan, barang siapa menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya anak-anak Allah. Berarti kita ini sebetulnya punya kodrat ilahi, saudara, seperti yang 2 Petrus katakan ya dalam surat 2 Petrus itu. Kita semua ini bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita anak Allah. Jadi dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Makanya ada firman buat kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya, yaitu kita. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, burung Raja Wali, saudaraku, yang bisa terbang tinggi. Melakukan mujizat-mujizat kuasa supranatural. Kalau memang tiba waktunya kita bergerak dalam kuasa Raja Wali, itu terjadi, saudara. Nah, sekarang problemnya bagaimana mungkin 4 sifat itu ada di dalam satu pribadi Yesus. Yesus melakukan itu semua, saudara. Yesus itu punya 4 sifat dan dia pada saat tertentu dia menjadi hamba yang setia, pada saat tertentu dia menjadi singa yang begitu gagah perkasa dan berwibawa. Ya, ketika dia berbicara itu semua orang gemetar, saudara. Ada saatnya dia penuh dengan kuasa. Di hadapan iblis juga penuh kuasa. Di hadapan manusia-manusia dia juga penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan. Semua mengakui itu. Itu Tuhan Yesus. Tapi dia juga manusia biasa. Dia ketemu anak-anak, dipeluk, ya dipangku anak-anak. Jadi anak-anak itu seneng sama dia karena dia adalah manusia yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Itu Tuhan Yesus. Apalagi, saudaraku? Mujizat, enggak usah tanya ya. Tuhan Yesus itu tiap hari melakukan mujizat, saudara. Nah, sekarang kita ini ngelihat gini ya. Ada kecenderungan manusia itu pelayanannya ke sini ke situ, ya. Pelayanan yang ke depan itu manusiawi banget gitu ya. Bunda Teresa barangkali ya, itu pelayanannya manusia. Tapi itulah gambaran dari Kristus.
Dia mengasihi orang-orang yang paling menderita, yang paling susah. Dia melakukan pelayanan kemanusiaan karena kasih dan belas kasihan yang sangat dalam. Itulah Bunda Teresa, saudara. Tetapi ada juga yang bergerak dengan kuasa supranatural seperti Smith Wigglesworth. Ya, itu legendaris banget, saudaraku. Nah, siapa lagi? Ya, hamba-hamba Tuhan ya yang punya kuasa supranatural. Smith Wigglesworth itu, saudara, itu orang mati dibangkitkan. Orang kankernya ada di perut, perutnya dipukul, kankernya hilang, saudara. Ya, tidak bisa ditiru itu, saudara. Itu bergerak dengan kuasa burung Raja Wali itu, kuasa roh Allah, kuasa supranatural. Ya, kemudian kehambaan ini juga ditunjukkan oleh banyak orang yang betul-betul menderita luar biasa sebagai hamba, setia, tekun sebagai hamba. Itu nyata sekali dalam berbagai kisah-kisah sejarah dari hamba-hamba Tuhan di dalam sejarah kekristenan. Nah, saudara, kita sebetulnya nggak perlu membenturkan antara wajah manusia dengan wajah Raja Wali, wajah singa dengan wajah lembu. Nggak usah dibenturkan, saudara. Karena semuanya itu ditentukan oleh kaki. Kaki ini kan mau ngelangkah kemana, itu arahnya kan tinggal arahnya mau kemana kan? Kalau arahnya ke depan, itu ya manusia. Kalau arahnya mau ke kanan, itu singa. Kalau mau ke kiri, itu lembu. Kalau mau ke belakang, itu... Jadi saya membayangkan kakinya itu ya tergantung pada wajahnya mau kemana, gitu. Mau jalan menurut wajah yang mana, begitu. Nah, kita lihat, saudara, ayat yang menjadi ayat kunci, ayat 7, saudara. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti apa, saudara? Kuku anak lembu. Jadi kakinya itu bukan kaki singa, loh. Juga bukan cakar Raja Wali, bukan kaki manusia. Yang membawa ke arah mana? Mau ke sana, ke sana, ke sana, atau ke sana? Ya, tahu ya, ini singa, lembu, manusia, Raja Wali. Mau kemana, saudara? Mau kemana? Yang menentukan kaki. Kakinya lembu. Artinya apa? Hamba. Kalau Roh Kudus menyuruh berjalan kemana, dia taat. Saat Roh Kudus mengurapi bergerak dengan kuasa seekor singa yang penuh dengan keberanian, penuh dengan wibawa roh, dia bergerak ke sana. Dengan mujizat-mujizat dia bergerak ke Raja Wali. Kemanusiaan seperti Bunda Teresa, dia bergerak di depan. Tetapi ketika kamu tunduk, dan kamu ngalah, dan kamu rendahkan dirimu, maka lembu, saudaraku, wajah lembu. Nah, 4 wajah ini, saudaraku, harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Paham ya? Saya berharap saudara memahami. Ini pelajaran kalau diurai sangat dalam dan tentunya memakan waktu yang cukup panjang, tetapi saya berharap saudara tangkap intinya saja. Dan melalui suara gembala ini, saya berharap saudara sadar bahwa semuanya adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus pimpin saudara kemana, taatilah. Kalau waktunya engkau menjadi hamba, jadilah hamba. Waktunya engkau menjadi singa, berdirilah dengan penuh keberanian. Waktunya engkau menjadi manusia, jadilah manusia yang penuh kasih dan belas kasihan. Waktunya engkau bergerak seperti burung Raja Wali. Tidak ada yang mustahil bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.